Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya Wahyu DRM dan podcast Ruang Inspirasi. Bagaimana keadaan pendengar semua? Mungkin dalam keadaan baik. Ada juga dalam keadaan yang kurang baik, misalnya sedang sakit atau sedang ada masalah. Atau mungkin bisa jadi ada yang lagi frustasi mungkin tentang bisa jadi mengenai tugas sekolah, tugas kuliah, atau yang berhubungan dengan tugas akhir. Bicara tentang tugas akhir, seperti konten saya sebelumnya, saya sudah bagikan bagaimana beberapa trik untuk menyelesaikan skripsi dengan cara gila yang bisa kamu manfaatkan untuk menyelesaikan itu dalam waktu yang cukup singkat dengan cara dan triknya seperti itu ya. Dan kali ini saya akan memberikan beberapa trik seni cara menghadapi dan menghubungi dosen pembimbing agar apa yang sudah kamu kiatkan dalam proses menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu dapat berjalan sesuai dengan harapanmu. Karena ada yang berpikir bosnya kadang-kadang dosen pembimbing saya ini memperlambat saya untuk menyelesaikan skripsi. Jadi ketika kamu sudah dihadapkan dalam mengerjakan skripsi, maka di saat itulah kamu dipertemukan dengan dosen pembimbing. Sesuai namanya, dosen pembimbing berperan membimbing dan mendampingi mahasiswa dalam mengerjakan tugas akhir. Tujuannya ya jelas supaya ilmu yang didapatkan selama proses pengerjaan karya yang fenomenal ini bisa berhasil secara maksimal. Soalnya skripsi ataupun tugas akhir ini merupakan karya penting yang menjadi sumbangsih kamu dalam dunia akademis dan peninggalanmu setelah lulus. Jadi jelas lah ya bahwasanya skripsi ini memang harus menjadi suatu hal momentum dalam hidupmu, atau bisa jadi suatu bentuk momen bersejarah karena dalam menghasilkannya itu butuh perhatian yang cukup lebih. Jadi ada juga sih yang menyatakan skripsi yang saya buat itu tidak serumit yang disampaikan dalam podcast ini. Ya memang sebagian orang ada yang tugas akhir atau skripsinya itu tidak serumit apa yang dipikirkan. Namun sebagian besar tugas akhir itu atau skripsi ini menjadi suatu momok yang luar biasa. Dan ada juga seperti yang sampaikan tadi, malahan momok ini datangnya dari dosen pembimbing. Dan seringkali dosen pembimbing ini sering dianggap sebagai batu sandungan. Antara lain seperti revisi berkali-kali, susah ditemui, cuek, dan segudang masalah lainnya. Karena otomatis seperti yang sampaikan tadi, dosen itu mahasiswanya bukan kamu sendiri dan permasalahannya bukan kamu sendiri yang mereka hadapi. Dan hal ini samalah kira-kira seperti drama Korea yang kamu tonton, yang memiliki banyak sekali permasalahan yang bisa dihadapinya. Ya, di sebagian kampus, mahasiswa boleh mengajukan nama dosen pembimbing yang diinginkan, walaupun keputusannya tetap pada pihak kampus. Ada juga kampus yang menentukan sendiri, dan kalau boleh diberi kesempatan, mungkin kamu akan memilih dosen yang kamu inginkan sesuai dengan kedekatanmu atau memang sesuai dengan risetmu yang hampir mirip, gitu ya. Jadi intinya janganlah fanatik amat kepada dosen tertentu. Kalau dosen pembimbing yang ditentukan kampus nggak sesuai dengan keinginanmu, mau nggak mau ya terima aja. Jangan sampai kamu antipati duluan, karena itu bikin suasana itu tidak asik. Trik yang pertama yang harus kamu lakukan itu adalah menghubungi dosen dengan sopan. Ada dosen yang kaku, ada juga dosen yang kesannya gaul dan seru. Gimana pun juga mereka adalah pengajar kamu. Jika berkomunikasi, kamu mesti sopan dan bisa menempatkan diri. Misalnya nggak mau hubungi di tengah malam,
tidak memakai salam, tidak menyebutkan nama, dan yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya mahasiswa itu bukan cuma kamu seorang. Jadi misalnya pakailah nama, pakailah salam, sebutkan jurusanmu, kemudian memakai kata tolong, mengucapkan kata maaf, terima kasih, sehingga dosenmu tidak akan merasa ilfil dan menjengkelkan, sehingga dia setiap menerima pesan darimu, dia akan merasa nyaman untuk membalas. Sebaliknya, kalau mengirim pesan itu jangan terlalu panjang, sampaikan saja to the point apa yang mau kamu bicarakan. Dan etika tersebut nggak hanya bikin komunikasi antara kamu dan dosen menjadi lebih baik, tapi juga bisa menunjukkan kelas dan intelektual kamu. Nah, mau nggak mau, suka nggak suka, mahasiswa pasti butuh dosen. Mahasiswa juga pasti sering butuh ketemuan sama dosen, entah untuk bimbingan, asistensi, atau minta belas kasihan nilai yang pas-pasan. Ya, tapi intinya itu yang kamu harus paham juga dalam menghubungi dosen ialah kenali sifat dosen. Karena dosen itu menjadi suatu hal yang penting untuk kamu pertimbangkan. Ya, kemudian baiknya tawarkan dulu lewat pesan singkat. Misalnya, selamat pagi Pak, saya Fulan bin Fulan dari kelas pengantar ilmu komunikasi angkatan sekian. Kalau ada waktu bisa saya menemui Bapak lewat telepon, atau kalau tidak, dapatkah saya menemui Bapak? Kira-kira kapan saya bisa menemui Bapak? Seperti itu. Kemudian perhatikan waktu. Ini merupakan hal yang penting. Biasanya memperhatikan waktu itu biasakan di waktu kerja beliau. Karena kalau kamu mengirim pesan di bukan waktu beliau, untung-untung beliau bisa mau balas dengan baik, malahan ada yang dirit doang, atau malahan ada yang dimarahi. Ya misalnya jam kerja mulai jam 9 sampai jam 5 sore, misalnya itu sampai jam 4 sore. Dan jangan menghubungi beliau ketika malam hari, kecuali beliau meminta untuk diingatkan, kabari saya besok pagi atau malam supaya saya ingat. Dan perhatikan cara penulisan pesan, jangan memaksa untuk cepat dibalas. Dan kalau kamu ingin janjian sama dosen, jangan error. Maksudnya itu jangan sedikit-sedikit tanya lewat pesan seperti ini. Sudah di mana Pak? Bisa Pak? Atau tidak Pak? Jangan seperti itu. Dan intinya jangan kamu yang bikin waktu buat janjian. Biarlah dosen yang memberikan waktu kapan dia akan bertemu denganmu. Ya. Kemudian setelah kamu menghubungi melalui pesan, ketika bimbingan itu jangan datang bak kertas kosong. Karena sebelum bertemu dosen, persiapkan dirimu supaya nggak ngeblank ketika dibantai. Ya, jadi yang perlu disiapkan itu antara lain baca buku teori, tulisan akademik, dan terkait dengan topik yang ingin kamu angkat. Cek lagi ide yang telah kamu siapkan tadi. Pastikan masalah yang kamu bawa ke dosen pembimbing itu sudah bisa kamu kuasai. Jadi ketika Bapak Ibu dosen kamu bertanya, kenapa kamu memilih topik atau metode ini, dan kamu bisa menjawabnya dengan tepat. Kemudian jika ada yang kamu ragui, buatlah daftar pertanyaan serta hal-hal yang ingin kamu sampaikan kepada dosen. Siapkan kelengkapan administratif yang diperlukan, misalnya surat dan dokumen yang perlu ditandatangani. Kemudian yang lebih penting itu adalah perhatikan dan pelajari kecenderungan si dosen. Jika diperhatikan, karakter, kebiasaan, dan aturan setiap dosen itu pasti berbeda-beda. Ada dosen yang suka menjelaskan dan cerita panjang lebar, ada juga dosen yang ingin serba praktis. Ada dosen yang suka bimbingannya rame-rame, ada suka yang komunikasinya lewat email, bahkan ada juga dosen yang cuma bisa menghubungi di hari tertentu. Perhatikan deh kecenderungan tersebut, baru kamu bisa beradaptasi dan menghadapi si dosen. Misalnya untuk dosen yang kegiatannya padat dan ngajar di mana-mana, kamu bisa cek jadwal kelas beliau di kampusmu, bikin deh janji di sekitar waktu tersebut. Contoh lain adalah dosen yang hanya butuh soft copy progres skripsi kamu, tapi ada juga yang dosen pembimbing yang pengennya pakai hard copy. Karena pada dasarnya dosen itu butuh sesuai dengan apa yang ia inginkan. Kecenderungan itu muncul
karena kecocokan dengan cara yang ia akan sampaikan. Mungkin dengan soft copy dia bisa langsung komen di soft copy-nya, atau deskripsi dia bisa dijelaskan dan dicoret-coret sehingga ada nampak bagi mahasiswa itu jika ada perbaikan. Dan jika perbaikan itu dikirim kembali, biasanya dosen akan bertanya mana yang sudah saya minta revisi kemarin. Seperti itu. Prinsipnya itu lebih baik menunggu daripada ditunggu. Dimana kalau sampai kamu ditinggal dosen karena telat saat janjian, si dosen sampai ngambek, kemudian gara-gara kamu nggak on time, skripsi kamu ikutan nggak on time, ya intinya ya tertunda ya. Jadikan dosen pembimbingmu tempat berdiskusi dan tempat evaluasi. Sah-sah saja kamu mengungkapkan ide pemikiranmu saat dosen pembimbing walaupun terdapat perbedaan. Lagi pula skripsi itu adalah karya mahasiswa, bukan karya si dosen. Tapi jangan menutup telinga dengan masukan dan kritikan si dosen. Semua bisa diskusikan. Intinya dosen itu akan berupaya baik untuk menjadikan skripsimu itu akan lebih baik, dan biasanya itu akan memudahkan kamu untuk melakukan skripsi. Misalnya objek yang kamu bahas itu terlalu banyak, misalnya sederhanakan, misalnya kata dosen, berarti kamu bisa menyelesaikannya itu dengan seperti apa yang diharapkan oleh si dosen tersebut. Dan jangan membiasakan menutup diri dan gak mau mendengarkan masukan dari dosen pembimbing, karena jika hasil skripsi kamu itu tidak kamu dengarkan apa kata pembimbing, kamu akan menerimanya pada ujian seminar, atau bisa jadi pada ujian skripsi kamu akan dibantai habis-habisan oleh para penguji lagi. Revisi ini merupakan suatu yang penting, karena revisi itu adalah pekerjaan para intelektual dan profesional yang sangat tidak mencintai bumi dan bersembunyi di balik ungkapan, dan itu merupakan sebuah proses. Jadi jangan patah semangat dan jangan ngedrop saat dosen pembimbing meminta revisi. Ingatlah bahwa kamu bersusah payah untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Saya bisa berikan beberapa tips dan trik untuk menghadapi revisian. Dengar dan perhatikan penjelasan dosen pembimbing, dan jangan ngeblank ketika dosen menjelaskan. Pastikan poin mana saja yang direvisi dan apa revisiannya. Dan ingat, ketika dosen meminta untuk direvisi, jangan mengiyakan kata dosen tapi kamu tidak memperbaiki apa yang disampaikan oleh dosen. Biasanya dosen akan berhenti untuk membimbing kamu jika apa yang dia minta itu tidak kamu lakukan. Walaupun pada nantinya kamu harus merombak total seluruh bab tersebut. Pasti kamu akan merasa kewalahan kan? Dan pastikan sekali kamu memang paham alasan revisinya. Kalau ada hal yang tidak kamu mengerti, tanyakan langsung kepada dosen. Jangan merasa gengsi, karena akan menjadi satu masalah yang horor ketika kamu sedang sidang. Apa yang akan kamu teliti itu tidak kamu pahami, dan bisa-bisa kamu akan gagal untuk mendapatkan gelar sarjana yang kamu harapkan. Karena kamu tahu apa yang harus diperbaiki, maka jangan ulangi kesalahan yang sama pada tahap selanjutnya. Dan jangan lupa bilang terima kasih sama dosen pembimbing. Dan terakhir, terima revisian dengan lapang dada dan ikhlas. Jadi intinya, semoga lancar untuk kamu yang pejuang-pejuang skripsi. Semoga indah pada waktunya. Intinya itu menghadapi dosen itu perlu seni dan perlu trik. Dan usahakan sesuai namanya, dosen pembimbing itu dia mempunyai peran yang sangat baik untuk perkembanganmu. Jadi selama proses pengerjaannya, jadilah seorang akademis yang nyaman untukmu dan nyaman untuk pembimbing. Demikianlah podcast sederhana pada hari ini, tidak cukup panjang tapi semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di like, komen, serta di subscribe YouTube channel ini. Semoga bisa selalu memberi inspirasi untuk para pendengar semua. Dan jangan lupa follow sosial media saya di Instagram dan di Twitter pada deskripsi yang sudah ada pada video ini. Terima kasih, saya WDRM pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.